Supaya harga tidak menjadi sangat mahal, pemerintah biasanya mengadakan operasi pasar atau mengecek harga barang di pasar-pasar. Barang-barang jadi mahal menjelang puasa. Air jernih belum tentu bersih, siapa tahu ada bakteri. Tessa, telepon sahabat anak, tempat curhat gratis. Kalau mau puasa, biasa deh beli ini, beli itu untuk buka puasa atau untuk sahur. Sosok spesial gitu. Padahal puasa kan mestinya lebih hemat. Makan yang biasa 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Cuman bedanya jam makannya aja. Nah, semakin banyak kita belanja, harganya tambah mahal. Ya kalau yang belanja 10 atau 20 orang sih nggak pengaruh. Tapi kalau yang belanja 10 sampai 20 juta orang atau bahkan lebih, ya jelas pengaruh dong. Mas, sorry mau nanya bentar nih. Oh iya, Saya kan mau buat nasi goreng nih mas. Iya. Yang diperluin apa aja sih mas? telur, Ya. beras, Hmm? minyak goreng Beras harganya berapa sekarang? 4.000. 4.000 ya? Iya. Kalau minyak? Minyak 8.000. 8.000. Kalau telur? Telur 9.000. 9.000 1 kilo ya? Oh iya. Berarti semuanya 21.000. Oh, Saya iya. bisa buat nasi goreng. Oh, Masih mas ya? sama-sama. Ibu, saya mau beli telur. Telur berapa ibu? 10.500. 10.000. 500 malah. 10.500. Iya. 10.000. Kalau minyak goreng? Minyak goreng 10.000. 10.000. Iya. Aduh, udah naik bu ya? Naik. Aduh. Yaudah deh. Saya beli beras sama minyak goreng aja ibu. Berasnya 1 liter, minyak gorengnya 1 kilo ibu ya. Iya. Oke, Bu, makasih banyak ibu ya. Makasih ya. Duh, karena harga telur naik, jadinya saya hanya bisa beli beras dan minyak goreng saja. Karena uangnya kurang. Harga barang bisa naik disebabkan banyak hal. Salah satunya kalau orang belanja lebih banyak daripada biasanya. Itu yang disebut dengan inflasi. Menjelang puasa, apalagi lebaran, orang belanja lebih banyak daripada biasanya. Tidak heran, harga-harga barang menjadi mahal. 9 bahan pokok atau sembako adalah barang yang paling dahulu naik. Misalnya telur dan minyak goreng untuk bahan utama nasi goreng spesial saya. Sementara harga beras belum mengalami kenaikan berarti. Supaya harga tidak menjadi sangat mahal, pemerintah biasanya mengadakan operasi pasar atau mengecek harga barang di pasar-pasar. Kalau jumlah barang menjadi sedikit karena dibelanjakan orang, harga menjadi mahal. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia. Ini dia nasi goreng spesial buatan kakak udah jadi. Tapi maaf ya nasi gorengnya nggak pakai telur. Tapi tetap enak kok nggak pakai telur juga. Coba aja. Iya, coba. Biarpun masih anak-anak, kita peduli dong dengan kenaikan harga barang. Paling nggak kita jadi ngerti kenapa harga jadi mahal. Kalau masih ingin tahu soal kelangkaan barang, kenaikan harga, inflasi, dan sebagainya, adik-adik bisa tanya ke bapak atau bu guru atau juga kepada orang tua. Tapi apa sih pendapat adik-adik soal kenaikan harga sembako? Minyak bumi, kacang kedelai, sirup, mentega, beras, kacang mede, sama kacang tanah. Sembako tuh kayak makanan atau bantuan gitu yang dikasih orang. Makanan yang dikasih pada bulan Idul Fitri. Bahan pokok makanan, beras, jagung, sembako itu semacam telur, beras, minyak goreng, dan minyak tanah. Saya nggak tahu, saya nggak pernah belanja sembako. Barang-barangnya juga udah agak langka. Kayak padi kan, kalau padi kan harus panennya musim hujan. Kalau sekarang lagi musim kemarau jadi susah nyarinya. Karena sekarang BBM udah naik. Ya kan soalnya semua harganya lagi naik ya, jadinya mungkin jadi ikut-ikutan naik gitu. Semua orang makannya
pada sore hari, jadi susah nyarinya. Mungkin karena banyak orang yang suka membelinya. Inflasi kan artinya kan kenaikan barang secara umum, jadi tuh kan kalau di pasar kan harganya naik juga secara umum gitu. Jadi ya mahal harganya. Mungkin gara-gara pada juga mau Ramadan ya, mau berRamadan gitu yang penjualnya. Jadi berkurang uang jajannya, kadang-kadang sisa 1.000, sisa 2.000, sekarang jadi habis. Supirku itu tuh kehabisan tembakau, kan kasihan harganya naik, lagian kan sulit dicari juga. Masih soal makanan, tapi yang satu ini harus diolah dulu. Pernah dengar penyakit sapi gila? Yang sakit sih memang sapinya, tapi kalau daging sapi gila dimakan oleh manusia bisa berabe tuh. Bulan lalu, kepolisian Batam menahan pasokan daging sapi beku impor. Kenapa? Karena diduga daging-daging beku ini berasal dari sapi yang terkena mad cow atau penyakit sapi gila. Apa sebetulnya sapi gila? Ini liputannya. Bulan lalu, polisi Batam, Kepulauan Riau menggagalkan usaha pemasokan daging sapi beku secara ilegal. 2.900 kg lebih daging sapi beku asal India mencoba dimasukkan lewat perairan Batam. Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan hukum melarang impor daging sapi dari sejumlah negara tertentu karena sapi-sapi di negara tersebut mengidap penyakit sapi gila. Daging olahan memang langsung bisa dimakan. Masalahnya, tidak semua orang tahu kalau daging yang dimakan bebas penyakit atau tidak. Penyakit sapi gila itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Siapa aja sih yang bisa kena sapi gila? Sapinya itu sendiri dan orang yang mengkonsumsi sapi gila itu. Apakah penyakit sapi gila itu? Orang yang melihat sapi terkena penyakit ini akan otomatis menyimpulkan gila karena gerakannya jadi tidak jelas, gelisah, dan kupingnya bergetar. Ditambah lagi air liurnya keluar terus dan produksi susunya menurun. Ini terjadi karena ada kerusakan pada otak sapi. Ujung-ujungnya otak sapi jadi bolong-bolong seperti spons. Dalam waktu 2 minggu sampai 6 bulan kemudian, sapi tersebut akan mati. Penyakit sapi gila atau mad cow dapat menular dengan beberapa cara. Pertama, melalui makanan sapi yang berasal dari daging atau jeroan sapi yang sudah terinfeksi penyakit ini. Juga bisa melalui induk sapi kepada anaknya. Disebabkan oleh suatu zat protein yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan-hewan pemama biak seperti domba, kambing, sapi yang memang berbeda dari zat protein yang ada pada tubuh. Zat protein atau prion ini banyak terdapat pada otak, jeroan, dan mata sapi yang terkena penyakit ini. Padahal penikmat otak dan jeroan sapi sangat banyak. Serem banget ya penyakit sapi gila ini. Penyakit ini juga bisa menular ke manusia jika kita memakan tetelan atau jeroan dari sapi yang terkena penyakit ini. Terus kalau sudah tertular, nanti setelah 10 tahun otak kita akan menyerupai spons yang bolong-bolong seperti ini. Dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Pokoknya serem banget deh. Penyakit sapi gila pertama kali ditemukan di Inggris pada November 1986. Dari tahun 1989 hingga 2000 telah terjadi lebih dari 1.600 kasus sapi gila di negara-negara Eropa Barat. Biarpun negara maju, penyakit hewan ini tetap saja ada. Indonesia sendiri telah dinyatakan bebas penyakit sapi gila oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia. Makasih, Pak. Hingga saat ini di Indonesia belum ditemukan adanya sapi yang terkena penyakit sapi gila. Lagi pula dagingnya tetap aman kok untuk dimakan. Saya makan dulu ya. Rizky Amelia, Nurholis Muharrem, Jakarta.